berkecimpung di dunia pendidikan ndak gampang. Tadi disebutkan ada yang 5 juz, 4 juz, 2 juz, ndak gampang. Ibu itu adalah madrasah pertama, sehingga bisa dikatakan kesuksesan anak berpangku juga kepada kesuksesan orang tua. Seorang Bu Nyai memberikan pembelajaran kepada santri hanya sekedar mencubit. Ini perlu jadi perhatian bagi kita. Sekedar mencubit, kebetulan bapaknya tidak terima, lapor kepada polisi. Setelah lapor ke polisi divisum dan ibu nyainya disuruh milih. Bu Nyai, sampean minta maaf atau masuk penjara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikut Ustadz Abdul Somad, kalau tidak dijawab itu beliau mengeluarkan pantun. Pantunnya tuh gini: terbang tinggi burung malam, tapi lebih tinggi burung elang. Bagi siapa saja yang tidak mengucapkan salam, tak doakan moga-moga sandalnya hilang. Jawab ndak lagi. Jawab nomor mboten? Ayo, ngenteni sandalnya hilang sing kate jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketara lek sandale sik durung lunas ya gitu, Bang. Kalau belum lunas khawatir hilang, tadi jawab semuanya. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami hormati Sivitas Akademik Universitas Muhammadiyah Jember. Tidak tahu diwakili Bapak Dekan mungkin. Terus jajaran Yayasan Gria Quran Al-Hafidh, juga beberapa lembaga yang tadi disampaikan bergabung dengan Yayasan Gria Quran Al-Hafidh, serta yang saya apresiasi luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki putra-putri yang luar biasa. Saya cerita begini Bapak Ibu, tadi disampaikan sedikit kurikulum vitae saya itu memang berkecimpung di dunia pendidikan. Dari kecil MI, MTS, aliyah, pondok pesantren, D2 agama, S1 agama, S2 agama, guru, kepala madrasah, sampai ke pengawas. Itu ndak gampang mencetak kader-kader yang hafidh Quran ini. Ndak gampang. Saya kalau bilang boleh sumpah, ndak gampang. Ya nyuwun sewu sedikit tahadusum bin nikmah Bapak Ibu. Adik-adik sebentar gantian. Adik-adik gantian dulu. Bukannya masih lama, nunggu sebentar saja. Saya itu lama Bu, berkecimpung di dunia pendidikan, ndak gampang. Tadi disebutkan ada yang 5 juz, 4 juz, 2 juz, ndak gampang. Sekedar tahadusum bin nikmah. Nyun sewu mungkin nanti bisa ditiru. Atau kalau sebenarnya saya kalau bawa apa-apa tak kasihkan kepada mereka hari ini. Biar nanti janji Ustadz Budi bisa calling-callingan dengan saya, nanti ada apresiasi khusus bagi mereka. Saya itu kalau secara formal Bu, Bapak, pernah mengeluarkan kocek pribadi itu sejumlah 1 juta rupiah. Waktu itu masih tahun 2001. Itu saking kepinginnya anak-anak didik yang formal di madrasah ibtidaiyah itu bisa menghafalkan Al-Quran. Saya sampaikan kepada mereka, lek sampean jangankan 30 juz 30 tak kasih uang. Kenapa? Tidak mudah mencetak mereka menjadi insan-insan yang hafidh Al-Qur'an
Al-Quran. Bapak Ibu, jadi saya bangga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya banggakan juga anak-anak, adik-adik, soleh, solehah tidak. Kalau soleh, solehah, diem dulu. Ayo. Biasa. Yang saya banggakan juga adik-adik yang soleh solehah, baik yang hafal, hafid dan hafidh Al-Quran, yang amat saya banggakan. Pertama puji syukur alhamdulillah hari ini atas ridha Allah saya jauh-jauh dari Balung bisa hadir ke tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sama-sama menyaksikan anak didik kita, mereka yang luar biasa mampu menghafalkan Al-Quran walaupun sampai hari ini belum 30 juz. Maka sekali lagi kita apresiasi luar biasa bagi mereka. Yang kedua, salawat salam semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang juga menyampaikan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka kita ikut apa yang beliau ajarkan dengan harapan nanti bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tidak banyak memang tak lagi sudah buka puasa, sudah pada nunggu, tidak banyak. Saya hanya ya sedikit banyak melihat proses hifdzul Quran dari perspektif pendidikan. Karena tadi sudah terlanjur diperkenalkan, ya sudah, saya melihat itu saja. Bapak Ibu, ada sebuah grafik yang cukup menarik ketika kita melihat anak-anak dilihat dari perspektif bagaimana mereka menghafalkan Al-Quran. Lembaga-lembaga pendidikan formal hari ini begitu intens, bahkan menjadikan ekstrakurikuler mereka itu salah satunya adalah hifdzul Quran, tahfidzul Quran. Maka ketika Quran itu dijadikan pedoman hidup yang memang sudah jadikan pedoman hidup, tetapi menghayati dalam kehidupan mereka, saya yakin mereka akan menjadi generasi yang luar biasa. Saya yakin mereka yang hafal hari ini, anak-anak hari ini tidak sesusah kita hari ini yang sudah tua. Saya dulu hafal juz 30 susahnya minta ampun. Karena tidak ada media, tidak ada ngada. Hari ini menghafalkan juz 30 An-Naba, kemarin hafal, sekarang tidak hafal. Kemarin sulit, sekarang lebih sulit. At-ta'allumu fis-sigori kan naksi alal hajari. Wa ta'allumu fil kibari kan naksi alal ma'i. Boleh semangat kita, semangat menghafalkan Quran. Hari ini hafal, besok hilang. Kenapa? Yaitu tadi kalau belajar di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Tetapi mereka-mereka yang kecil-kecil itu, generasi-generasi kita itu, at-ta'allumu fis sigori kan naksi alal hajari. Oh ini perlu Pak. Perlu. Sampai apa? Jadikan mereka nanti memberikan mahkota kepada kita karena berkat didikan para ustadznya dalam menghafalkan Al-Quran. Maka sekali lagi saya orang yang mungkin berkecimpung dalam dunia pendidikan betul-betul bangga atas apresiasi, atas prestasi yang anak-anak hasilkan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya jadi ngeblank ini ketika melihat tadi luar biasa itu, jadi ngeblank karena tidak pernah sesukses ini Pak. Saya beberapa tahun mulai dari 94 sudah ngajar, belum pernah menyaksikan kecuali di TV. Kalau di TV binaannya Salih Jabir itu sukses, tapi secara nyata di depan mata belum pernah menyaksikan mereka. Suatu saat mungkin lebih baik kalau mereka kita tampilkan, waktunya lebih panjang lagi mereka menghafal Quran, bahkan kita tes hafalan mereka sehingga hati kita menjadi lebih terenyuh lagi, lebih mendalam lagi dalam menghayati Al-Quran. Yang terpenting lagi Bapak Ibu, kebetulan ini curhat, sedikit curhat ya. Ini materi saya sudah di luar apa yang saya siapkan.
Kebetulan saya itu juga guru ngaji, Bu. Bapak guru ngaji, mbah guru ngaji, bapak guru ngaji. Sampai di akhir saya juga guru ngaji. Juga tidak kami dapatkan generasi seperti ini, Bu. Hari ini begitu sulitnya mencetak kader-kader hafal Quran. Kenapa? Banyak pengaruh yang mempengaruhi hidup mereka. Luar biasa, Bu. Sudah kita kasih mereka media untuk menghafal Al-Quran, mereka susahnya minta ampun. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mereka yang mampu menghafalkan Al-Quran. Kita harapkan mereka nanti 30 juz. Sehingga mampu menyematkan mahkota kepada kepala-kepala kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kebetulan hari ini berkaitan dengan Ramadan. Saya di luar konteks ini saya mencoba apa yang kami siapkan untuk kami sampaikan kepada jenengan. Lebih-lebih Ramadan itu adalah di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Dengan ikra'nya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bagaimana kita menanamkan Al-Quran menjadi pedoman bagi mereka. Ustadz saya dulu pernah menyampaikan, kalaulah kita menyebut Al-Quran sebagai peta, maka petanya hidup itu adalah Al-Quran. Kalau hari ini mereka hanya menghafalkan, kita nanti ajak mereka untuk memahami dan menghayati dan menjadikan Al-Quran jalan hidup mereka. Maka berat tugas ustadz, ustadzat dan asatid di dalam mengembangkan keilmuan mereka agar mereka menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup mereka. Itu penting Bapak Ibu. Saya bolak-balik menyampaikan, tidak mudah menjadikan mereka tahu isi Al-Quran. Saya berkali-kali ini ada Ustadz Nanang, berkali-kali mendatangkan beliau untuk ngajar di Balung sana. Tetapi sampai hari ini belum sukses seperti apa yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ramadan momentum bagi kita. Di mana diturunkan Al-Quran yang jadikan bayyinatin minal huda wal furqan sebagai pembeda antara kebenaran dan keburukan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang abatil, sehingga nantinya akan membawa kita ke jalan sebagaimana yang Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka peran orang tua, saya melihat pasti ibu-ibu yang banyak yang hadir. Ketika saya undang mesti banyak ibu-ibu. Meskipun ibu-ibu itu paling gampang masuk surga. Ibu-ibu itu masuk surga paling gampang, Bu. Saya teringat pada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup melaksanakan yang 3 ini sudah masuk surga. Idza shallatil mar'atu sholataha wa somat saumaha wa hafidhat ala farjiha, maka katanya Rasulullah SAW, udkhuli al jannata min ayyi syi'ti. Mudah, Bu. Tetapi beban anak-anak itu juga ada pada ibu. Rasulullah menyampaikan, andaikan seorang perempuan itu sholat sebagaimana sholat wajib itu tanpa sholat sunnah, puasa Ramadan saja tanpa puasa sunnah, wa hafidhat ala farjiha, dan menjaga kehormatan istri, suami dan keluarga, selesai katanya Rasulullah, udkhuli al jannata min ayyi syi'ti. Dipersilahkan untuk masuk surga dari manapun yang engkau kehendaki. Itu gampang. Tetapi juga jangan lupa bahwa dalam satu maqalah mengatakan al ummu madrasatun in a'dattaha a'datta syaban thayyibal arab. Ibu itu adalah madrasah pertama, sehingga bisa dikatakan kesuksesan anak berpangku juga kepada kesuksesan orang tua. Maka saya salut ketika sering memantau akun Facebooknya Geria Hafidh Al-Quran. Bukan saja anak-anaknya yang diajak tadabbur alam, tetapi ibu-ibunya dan orang tuanya juga diajak tadabbur alam. Karena peran orang tua itu luar biasa. Ini juga kalau saya boleh curhat berkali-kali, Bu. Dalam dunia pendidikan disentuh Al-Quran tidak mudah. Maka momentum hari ini ketika mereka terenyuh menghadirkan Al-Quran dalam lubuk mereka,
saya sentuh jenengan juga untuk menghadirkan Al-Quran dalam lubuk kita masing-masing. Mari kita sama-sama bareng-bareng mencetak kader-kader Qurani yang mampu menjaga Al-Quran, mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga nantinya Al-Quran jadi jalan hidup mereka, bukan hanya slogan mereka saja. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu kesempatan hari ini. Para ibu yang kumpul hari ini, sebenarnya tugas mendidik anak itu adalah pada orang tua masing-masing. Jenengan ke Ustadz Budi dan Ustadz lain itu hanya menitipkan. Saya nyuwun sewu ini. Fenomena alam, fenomena dunia pendidikan hari ini kembali tercoreng-coreng Bapak Ibu. Di desa saya itu dulu pernah ada guru ngaji yang dilaporkan orang tua murid, orang tua santri sampai di penjara. Ada. Semoga tidak terjadi di sini. Dan Ustadz Budi jangan ragu-ragu untuk mendidik mereka. Silakan kalau mereka nanti lapor polisi, kita hadapi bareng-bareng mereka untuk menghadapi polisi. Ini betul kejadian Ibu. Seorang Bu Nyai memberikan pembelajaran kepada santri hanya sekedar mencubit. Ini perlu jadi perhatian bagi kita. Sekedar mencubit, kebetulan bapaknya tidak terima, lapor kepada polisi. Setelah lapor ke polisi divisum dan ibu nyainya disuruh milih. Bu Nyai, sampean minta maaf atau masuk penjara? Bayangkan sampean. Dunia kan terbalik ya. Bu Nyai, sampean hari ini tak kasih pilihan masuk penjara apa minta maaf? Saya tanya ke ustadz-ustadzanya sini. Kalau jenengan milih mana? Ketika mendidik anak dengan istiqomah, karena pada dasarnya tidak ada ustadz dan ustadzah ingin mencelakai murid, tidak ada. Tetapi ini betul-betul terjadi. Ketika ditanya, wahai Bu Nyai, sampean milih minta maaf kepada wali santri atau sampean milih penjara? Saya nanya ke ustadz-ustadzanya, milih yang mana jenengan? Kalau terjadi seperti itu, milih yang mana jenengan? Milih minta maaf. Kalau milih minta maaf berarti sampean harus nuruti wali santri yang notabene tidak memberikan pelajaran yang baik kepada mereka. Apa yang terjadi? Bu Nyai itu mengatakan dengan kokoh, dengan istiqomah kuat, saya milih penjara. Karena tujuan saya adalah mencerdaskan anak jenengan agar dia bisa mempelajari Al-Quran. Apa yang terjadi? Dia masuk penjara Bu. Semoga tidak terjadi di jenengan. Saya pernah ngalami Bu, dan itu pun terjadi. Datang wali murid ketika kami didik dia untuk mempelajari Al-Quran. Datang karena muridnya, anaknya itu berkelahi. Biasa kan anak-anak kemudian nangis pulang, madul ke orang tuanya, menyalahkan. Datang ke saya dan menyampaikan, sampean lek nguruk ngaji boyo sing bener. Dan itu terjadi Bu. Generasi-generasi yang betul-betul menjadikan Al-Quran peta kehidupan mereka. Sehingga bukan saja mereka dapat menyelamatkan mereka sendiri, tetapi juga mereka menyelamatkan keluarganya atas kekuatan Al-Quran sebagai syafaat bagi kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maunahnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam mengemban amanat pendidikan betul-betul orientasinya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.